Para ilmuwan dan ahli geologi mengarungi lautan luas membentangkan perangkat andalan ini yang juga dikenal sebagai kabel streamer. Mereka menurunkan kabel-kabel ini di kedalaman sekitar 5-20 meter, masing-masing membentang lebih dari 8 km. Bisa dibayangkan pemasangan ini pasti menimbulkan kegaduhan di bawah air dan menarik perhatian berbagai jenis makhluk laut yang penasaran. Coba tebak, siapa yang muncul di sana? Hiu. Iya, makhluk bergigi ini tertarik pada medan magnet dari kabel streamer dan terkadang salah mengiranya sebagai camilan lezat. Nah, sebelum kamu mulai berpikir hiu punya dendam pribadi terhadap kabel-kabel ini, biar ku beritahu sesuatu ya. Ini bukan masalah baru, tapi sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Bahkan perusahaan besar seperti Google pun pernah menghadapi masalah kabel bawah laut ini. Mereka harus membungkus kabel internet ini dengan bahan khusus untuk melindunginya dari gigi hiu. Bisa kamu bayangin nggak? Ada hiu yang menyebabkan penjelajahan internetmu terhambat? Itu baru predator lapar yang sangat dendam dengan teknologi. Lantas, kenapa hiu sangat tertarik dengan kabel-kabel ini? Gak ada yang tahu pasti. Beberapa ilmuwan menduga itu dikarenakan hiu menyukai medan elektromagnetik dan merasa penasaran. Yang lain berpendapat hiu menyukai apapun yang berbentuk kabel. Gak semua jenis hiu menyebabkan masalah semacam ini, tapi hiu mana yang menjadi pengacau dalam kisah akuatik ini, itu tergantung pada kedalaman kabelnya. Pada kedalaman tertentu, hiu banteng tampak menjadi pembuat onar. Hiu-hiu nakal ini bertubuh kokoh, berwarna abu-abu dan bermoncong pendek. Mereka seperti perundung di lingkungan bawah laut, menyebabkan masalah kemanapun mereka pergi. Hiu banteng banyak ditemukan di perairan tropis dan hangat di seluruh dunia, dan mereka tampaknya berbakat dalam mencari kabel-kabel streamer ini. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah para ilmuwan ini menangkap sekelompok hiu banteng dan membuat mereka menggigit kabel hanya demi sebuah riset ilmiah? Enggak lah, mereka terlalu pintar untuk itu. Sebaliknya mereka menggunakan pemindaian 3D rahang hiu banteng asli untuk membuat model komputer. Bener-bener canggih. Mereka menyimulasikan serangan hiu pada kabel, lalu mengukur kekuatan benturan dan kompresi. Ternyata hiu bisa merusak kabel-kabel itu, tapi menariknya, kekuatan kabel-kabel itu bergantung pada seberapa cepat hiu berenang saat menerjang untuk menerkamnya. Jadi kalau kamu melihat hiu berenang dengan kecepatan tinggi, sebaiknya perhatikan kabel-kabel itu. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa menyalahkan hiu-hiu malang itu sepenuhnya atas nasib kabel-kabel bawah laut ini. Sebuah laporan dari tahun 2009 menunjukkan ada banyak jenis ikan yang tercatat pernah menggigit kabel ini. Layaknya hidangan lezat bagi makhluk bawah laut, barakuda, hiu dari perairan dangkal dan dalam, dan bahkan beberapa jenis ikan lain pernah tercatat sebagai penggigit kabel. Mereka nggak bisa menahan diri untuk nggak menancapkan giginya ke dalam pembungkus kabel yang kemudian membuat konduktor listrik terendam air laut. Ini sudah pasti menyebabkan kerusakan. Masih penasaran dengan dunia instalasi kabel? Tahukah kamu kalau lebih dari 90% data internasional menempuh perjalanan melalui air? Kabel-kabel ini yang mirip jalan raya bawah laut membentang ratusan ribu kilometer di bawah permukaan laut mencapai kedalaman seukuran tinggi Gunung Everest. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana kabel-kabel ini ditempatkan? Ini nggak semudah menurunkan kabel ke dalam air seperti dalam film kartun. Bahkan diperlukan perencanaan yang matang dan kapal khusus yang disebut cable layer. Kapal-kapal pemberani ini dengan cermat membentangkan kabel, melintasi permukaan dasar laut yang datar, memastikan untuk menghindari semua rintangan yang diberikan oleh alam. Terkait ukuran kabel air dangkal kira-kira setebal kaleng soda, sedangkan kabel laut dalam jauh lebih kecil berukuran sebesar spidol. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih dibedain? Ini karena faktor kerentanan. Jauh di dalam laut, 2400 meter di bawah permukaan laut, nggak banyak aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, kabel laut dalam ini nggak membutuhkan banyak lapisan pelindung. Kabel-kabel ini seperti perenang ramping di dunia kabel, meluncur di kedalaman dengan mudah.
Tapi jangan lupa soal biaya pemasangannya ya. Bersiaplah karena memasang kabel di lautan yang luas bukanlah hal murah. Kita bicara nominal jutaan dolar. Biaya sebenarnya bisa bervariasi tergantung dari faktor-faktor seperti total panjang kabel dan lokasi tujuan. Tapi percayalah, harganya nggak murah. Pemasangan kabel air dangkal cukup menarik. Kabel-kabel ini dimasukkan dengan hati-hati ke dasar laut menggunakan semburan air bertekanan tinggi. Ini seperti memberi kabel-kabel tersebut rumah yang nyaman di bawah tanah, melindunginya dari ganasnya arus laut. Jadi meskipun pemasangan kabel berjalan lambat dan tentunya mahal, ini benar-benar sebuah pencapaian teknis yang luar biasa. Dunia bawah laut merupakan ekosistem yang kompleks dan sensitif, dan para pekerja pemasangan kabel sangat berhati-hati untuk memastikan instalasinya nggak mengganggu kehidupan laut dan habitat yang tinggal di lautan. Ini sebuah penyeimbang antara kemajuan teknologi dan konservasi laut, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Setiap kali menelusuri internet, ingatlah bahwa video kucing dan meme lucu yang kamu lihat itu mungkin saja melintas melalui kabel-kabel bawah laut yang berada jauh di bawah ombak. Sebenarnya mengukur kabel dengan aman di bawah air bukanlah gagasan modern. Pegangan yang kuat, kita akan melakukan petualangan menjelajah waktu ke pertengahan abad ke-19. Bayangkan ini, saat itu tahun 1854 dan suatu terobosan hebat akan terjadi. Pemasangan kabel telegraf transatlantik pertama dimulai yang menghubungkan pantai-pantai yang jauh di Irlandia dan Newfoundland. Sebelum kamu memutar bola mata dan bilang, berita lama sobat, perlu diingat ya kalau ini adalah hal yang cukup heboh saat itu. 4 tahun kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, transmisi pertama dikirim melalui kabel membawa pesan yang berbunyi seperti ini. Laos, White House menerima sinyal 5 menit. Sinyal koil terlalu lemah untuk diteruskan. Coba jalankan dengan pelan dan teratur. Aku sudah memasang katrol perantara. Balas melalui koil. Oke, memang bukan pesan yang menarik untuk didengar, tapi mereka baru saja memulai. Coba kita tempatkan diri pada posisi orang-orang luar biasa yang terlibat dalam misi bawah laut ini. Bayangkan menjadi teknisi listrik utama Atlantic Telegraph Company yang juga dikenal sebagai White House dalam pesan tadi. Dia pasti seorang teknisi listrik yang luar biasa. Sebagai gambaran, ketika para perintis jaringan telegraf sibuk mempersiapkan fondasi untuk komunikasi transatlantik, dunia di luar sana sedang sibuk dengan berbagai aktivitas. Charles Dickens, sang sastrawan jenius itu, masih menyusun novel-novelnya yang tak lekang oleh waktu. Sementara itu, sebuah pemukiman kecil bernama Dallas secara resmi bergabung dengan negara bagian Texas. Sungguh luar biasa untuk membayangkan betapa jauhnya kita telah berkembang sejak saat itu. Dengan internet berkecepatan tinggi dan komunikasi global tak terbatas. Bisakah kita memutus jaringan internet hanya dengan masuk ke dalam air membawa pemotong kabel? Secara teknis itu bisa aja. Kamu harus menyiapkan perlengkapan, mengenakan pakaian selam, dan membawa pemotong kabel yang tajam. Kamu juga bisa menambahkan seringai nakal di wajahmu untuk menciptakan suasana yang tepat. Setuju? Sekarang ke pembahasan yang lebih serius, memotong kabel komunikasi bawah laut yang sangat penting itu bukanlah hal mudah. Kabel-kabel tersebut memiliki tegangan sangat besar dan berbahaya. Tapi pernah ada yang berhasil melakukannya di Mesir pada tahun 2013. Sekelompok orang nekat yang mengenakan pakaian selam dan membawa alat pemotong kabel memutuskan untuk mencobanya. Sasaran mereka, kabel Southeast Asia, Middle East, Western Europe 4 sepanjang 20.000 km yang menghubungkan 3 benua. Segera setelah para pemotong kabel nakal itu melakukan aksinya, kekacauan pun terjadi. Kecepatan internet di Mesir turun drastis, anjlok hingga 60%. Bisakah kamu bayangkan rasa frustasi karena harus menunggu lama untuk memuat video anak anjing yang lucu? Tapi hey, tenang aja. Internet layaknya burung phoenix, kembali pulih setelah kabelnya diperbaiki. Kecepatannya kembali normal dan semua orang kembali bisa menonton acara favorit mereka dan bermain game online tanpa henti.